Gak cuma cantik, narasumber kita kali ini punya segudang prestasi nih sob. Nah, di Garasi Wanita kali ini kita bakal ngobrolin perjalanan karir narasumber kita dari awal sampai sekarang. Dan gak cuma itu aja, kita bakal ngobrolin juga daily drive dia yang ada di samping gue satu ini. Penasaran sama obrolannya? Yuk stay tune di Seva by Astra. Let's go. Di samping gue udah ada Honda HR-V 2021 warna putih nih. Cantik banget gak sih mobilnya? Tapi penasaran nih, pemiliknya mana ya? Kayaknya secantik mobilnya nih ya. Kita panggil dulu kali ya orangnya ya. Hai Hani. Halo Kak Cila, Halo, apa kabar? baik. Aduh, Gimana nih dari tadi? dari tadi aku sedang mengagumi mobil kamu yang cantik ini dan tidak ada luka-lukanya sedikit pun ya. Oh, ini ada rahasianya juga nih. Oke, nah nanti kita bakal ngobrolin rahasianya nih. Tapi pertama-tama paling aku pengen tahu dulu sih. Sebelumnya Sobat Seva nih mungkin belum pernah lihat nih ya sama Kak Cila gitu ya. Boleh dikenalin dulu nggak nih Kak Cila? Sobat Seva di sini. Oke. Halo, namaku Priscilla Siregar atau biasa dipanggil Cila, part of Astra Financial. Ya, ngerjain Seva-Seva juga, salah satunya. Apalagi nih? Kerja sebagai apa sih Kak kalau di Astra Financial? Oh, Oke. Research and Business Development di SMI-nya, tapi sekarang lagi 2 kaki nih sebagai Department Growth di AID atau Connecting sekarang brandnya. Connecting, bener banget. Waduh, berarti udah kebayang gak sih nih kalau 2 kaki kayak gini sesibuk apakah Kak Cila setiap harinya gitu ya? Oke, nah nextnya mirip-mirip sama statement aku sebelumnya, pengen nanya kesibukannya sekarang tuh lagi apa aja sih? Sekarang ini selain kerja, lagi disertasi kuliah S3. Oke, luar biasa, educated woman. Terus abis itu pelayanan juga di Persekutuan Doa Under Gereja lah ya. Sama apa lagi ya? Ya refreshing kali ya. Capek juga ya hidup kayak gitu terus. Bener. Oke, berarti aku kebayangnya nih Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu udah pack banget nih ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Makanya perlu yang nyaman-nyaman nih. Oke, nanti kita obrolin kali ya. Sebelumnya aku pengen tahu sih Kak. Aku tuh sempet di-mention, aku tuh bocoran sedikit gitu ya. Bocoran dari kabar burung ya gitu. Kak Cila tuh sebelumnya pernah ikut beauty pageant. Gitu. Sampai sekarang karirnya di sini di industri keuangan. Gimana sih perjalanan karirnya dan ceritanya tuh gimana sih? Boleh ceritain nggak sedikit? Boleh. Jadi dulu tuh kan aku ambil jurusan agribisnis ya. Terus habis itu ikutan pada saat itu tuh baru mulai kuliah, aku ikutan lah pertama kali Putra Putri Bahari Indonesia. Sebelumnya Putri Wirausaha Kreatif Indonesia. Putri Wirausaha Kreatif Indonesia. Dulu punya usaha kambing. Menarik. Menarik banget. Itu kamu sendiri yang kelola apa gimana maksudnya? Ada orang di kampung untuk itu, tapi aku yang modalin, dia yang jaga dan segala macam lah ya. Lain lah ya sama jurusan agribisnis. Tapi jangan salah ya, agribisnis tuh satu SKS doang yang pertanian, yang lainnya agrinya cuma sedikit, sisanya bisnis ya? Nah di situ barulah ikutan Abang None Jakarta, memang ditawarin dan sampai akhirnya di Putri Pariwisata Indonesia. Nah dari situ kayak banyak banget sih hal yang dipelajarin, soft skill terutama ya. Sama termasuk kayak sekarang penampilan sekarang kayak gini tuh karena kebawa pada saat ajang pageant-pageantan itu. Nah sampai akhirnya dulu masuk industri media dan ada turning point-nya pindah nih ke industri finansial. Waktu itu ambil MBA sama Certified Financial Planner dan ada yang nawarin untuk join nih ke salah satu financial advisor. Dari situ barulah masuk ke industri finansial, jadi financial advisor, terus di hijack di salah satu perusahaan investment apps. Itu di situ jadi marketing, jadi PR-nya, dan sampai dengan saat ini di Astra Financial. Jadi luar biasa. Perpindahannya cukup ekstrim ya. Ini dinamis ya perjalanan di umur yang sangat muda ya. Kayak belok sekarang di keuangan gitu. Menarik banget sih Kak Cila. Nah, ini aku salfok terus ya sama mobilnya Kak Cila di sini. HR-V 2021 warna putih nih. Ini cakep banget ya mobilnya ya. Jujur menurut aku ini hitungannya berarti kamu orangnya rapih dan apik dan luar biasa luas ya memakai mobil ya gitu ya. Karena ini masih cakep banget mobilnya, tidak ada codet-codet sedikit pun gitu.
Nah pengen ngobrolin mobilnya, tapi pengen tanya dulu kenapa HR-V 2021, kenapa warna putih, dan kenapa model yang ini? Oke. Jadi dulu tuh 2021 lagi zamannya COVID. Benar. Nggak bisa keluar. Tapi kan karena kita kerja, duit ada dong. Benar. Nah, terus pada saat itu, jadi mobil pertama aku tuh yang dikasih sama orang tua tuh Toyota Rush. Hampir 10 tahun, terus diminta untuk ganti nih sama orang tua. Karena udah hampir 10 tahun anyway. Dan itu manual ya. Oke. Aku tuh pulang pergi Jakarta Bogor. Wah, tangguh ya? Iya, jangan sedih. Jadi waktu pas aku di Bedia, kan aku masih pakai Toyota Rush. Macet nih jalanan Mampang. Pokoknya makeup itu di mobil loh. Nanti makanya ada fitur-fitur yang aku akan kasih tau, ini harus ada karena aku melakukan hal itu tuh di mobil. Tentunya pas lagi berhenti lah ya. Iya. Nggak moving car jangan ya. Karena jangan berbahaya. Macet, bener. Macetnya harus kita gunakan dengan baik waktunya. Benar. Efisiensi waktu kan. Nah terus habis itu pertimbangannya lagi adalah dari Toyota Rush waktu itu tuh kayak mau ganti, terus loncat nih ke Fortuner, harganya kan jauh banget. Di tengah-tengah Innova tuh kayak gede banget gitu. Tapi tetap mau di Toyota, sampai akhirnya karena nggak ada pilihan, oke deh, lihat lagi deh Honda. Kenapa Honda? Maksudnya salah satu tipe saya adalah kayak sebisa mungkin beli kendaraan yang nggak jatuh-jatuh banget harganya. Jadi biar maksimal banget lah diutilisasinya. Nah jadi kayak apa ya selain ini, oke deh Honda HR-V yang pada saat itu tuh inden karena lagi COVID kan. Iya susah masuk barang juga segala macam. Parah, ini aja inden 1,5 bulan. Nggak bisa pilih warna waktu itu, cuman ada, jadi waktu itu ada mau ada pilihan mau yang manual, mau yang ini atau yang prestis. Terus yang ada ready stock itu tuh ini. Dan ini juga harus 1,5 bulan. Berarti putih nih jodoh ya? Berarti mobilnya jodoh aja? Jodoh aja ini. Setelah udah DP di sana terus cancel, DP di sana cancel, akhirnya di dealer yang inilah waktu itu. Di situ juga pertimbangannya banyak banget. Kenapa? Karena ini walaupun mobil kedua aku, tapi ini adalah mobil pertamaku yang menggunakan uangku. Pure bayar sendiri ya? Iya, jadi kayak wah ini kayak something new yang aku beli sendiri, kayak harus yang aku nyaman nih ya. Harus mateng juga dipikirinnya ya. Karena orang tua waktu itu karena penganut manual banget kan. Kayak aku bilang, cuman beda 20 juta. Terus waktu itu lagi zaman COVID, lagi diskon 40 juta lebih. Jadi kayak, ini mendingan yang otomatik deh. Terus abis itu kan kuncinya juga nggak perlu ribet ya. Bener, udah keyless. Keyless kan, jadi kayak ini kayaknya mau yang ini deh, gak apa-apa nunggu 1,5 bulan. Dan aku pilihlah HR-V. Akhirnya jatuh pilihannya kepada HR-V ini. Iya, tapi pertimbangan yang lain tuh ada juga. Karena kayak aku mau leasing. Karena kan waktu itu cash nggak cukup ya. Aku cari, dan itu manual banget ya. Nyari kayak mau leasing A, leasing B, terus aku bandingin kayak adminnya, insurance-nya, semuanya, cicilannya. Ada yang bunga 0%, tapi ternyata waktu pas dibandingin sama bunga yang 0,67%, lebih murah biayanya 0,67%. Karena ada benefit lain yang didapatkan dengan rate itu ya gitu ya. Selain itu kayak ternyata biaya adminnya lebih mahal nih yang bunga 0%. Jadi itu harus hati-hati juga kalau misalkan pilih. Tapi dulu manual. Berarti emang banyak, maksudnya emang harus bener-bener satu-satu telaten gitu ya. Ini sisi CFP kamu yang ini emang harus dioprek nih satu-satu. Kalau sekarang mungkin udah bisa ya lewat aplikasi atau lewat website gitu ya. Contohnya di Seven.id gitu ya Sob. Gitu. Perbandingan harga juga mungkin spesifikasi waktu nyari-nyari mobil ini gitu ya. Bener, menarik banget sih. Cukup manual sih, kayak lihat ini itu. Dan ya udah diterima di leasing. Akhirnya beli inilah, itu konsiderasi, dan makanya sayang banget kalau misalkan ini, karena mobil pertama dengan jeripayah sendiri langsung habis duit ya, karena waktu itu kayak bener-bener gak kemana-mana kan, jadi uang gaji tuh alokasiin semua ke sini. Terus abis itu sama ini kenapa nggak bopeng-bopeng juga? Karena ini setiap tahun aku klaim asuransi. Penting juga nih. Memang mobil harus diasuransiin ya Sob ya. Jadi emang kalau misalnya ada amit-amit di jalan nggak tahu ada kejadian apa, kan kita nggak ada yang pernah tahu ya gitu ya. Untuk peace of mind itu emang harus diasuransiin. Karena jadinya kalau misalnya ada yang codet-codet sedikit mobilnya atau ada kejadian yang tidak diinginkan tuh bisa langsung diklaim. Benar nggak sih?
Oke, lebih financially lebih wise juga ya kalau kayak gitu ya, dengan asuransi gitu. Oh iya Kak Cila, aku juga penasaran sih, karena aku kan nggak tahu ya, ini aku nanya dulu nih sama Kak Cila, aku tuh pecinta SUV. Nah Kak Cila tuh pas milih mobil ini, kan emang mobilnya maksudnya mobil tinggi gitu ya, dan SUV aja gitu juga, secara model body gitu. Kak Cila tuh konsiderasinya apa sih? Maksudnya emang suka SUV kah? Atau emang butuh yang tinggi kah mobilnya atau gimana? Aku sahabat kayak kamu Hadi, aku suka SUV banget. Oke, tim SUV ya kita ya, Iya. #tim SUV. Iya, pertama alasan ya karena Jakarta sering banjir. Oke, Udah males banget drama kayak ya nggak bisa lewat dan segala macam. Dengan ini kan lebih enak ya. Yang kedua lebih gagah. Oke. Jadi aku nggak ngerti ya kalau misalkan naik mobil sedan tuh aku nggak merasa gagah aja. Tapi kalau dengan naik mobil SUV, apalagi yang kayak wah laki banget, justru aku semakin laki tuh semakin senang. Aku juga. Aku Iya kayak kan? semakin ganteng mobilnya aku semakin senang. Iya, aku kayak Bener. Oke, nggak sedan kayak ih, cantik banget sih aku, senangnya ganteng. Senangnya yang tinggi gitu. Iya. Aduh aku udah pendek, nggak mau yang lebih pendek lagi gitu. Bener. Jadi kayak dan nggak tahu waktu pas lagi di jalan kalau sama mobil SUV kayak ya pada agak lumayan kalem aja. Jadi karena dikira yang di dalam tuh nyetir cowok. Bener, lebih safety juga kali ya mungkin ngerasanya kita ya. Betul. Bener, sama kalau kamu lihat ini 100%, ini 80% Oh iya? kaca filmnya. Jadi biar gak kelihatan yang nyetir tuh cewek. Pantes aku bisa ngaca. Iya kan. Nah itu salah satu supaya kayak orang di jalanan tuh kan kalau perempuan agak lumayan sana sini. Kalau sering pulang gitu malam apalagi bener. Jadi kayak biar nggak kelihatan ini dia yang nyetir cewek dan tidak diganggu. Makanya lebih prefer SUV dan juga kacanya gelap. Kacanya gelap. Gitu. Oke. Aku 80 sih, soalnya aku nggak terlalu kelihatan kalau malam-malam kalau misalnya 100. Jadi nggak kebayang nih kalau 100 kayak gimana. Oke, nah pengen nanya juga sih Kak Cila, kayak waktu beli mobil ini gitu ya, selain konsiderasinya tinggi juga, mobil ini tuh sebenarnya tuh dipakainya buat kemana aja sih? Apakah kadang-kadang orang ada yang weekend car aja atau kayak mobil ganjil genap atau kayak gimana gitu? Aku bener-bener kalau mobil itu aku pakai setiap hari. Karena ini bukan EV, jadi iya. ada operasional dua mobil. ya. Iya, ini mobil operasional banget. Kayak aku nggak bisa hidup tanpa kendaraan deh. Karena barangku juga banyak, aku repot. Jadi harus bawa mobil selalu. Ini mobil ganjilku, yang genap ada juga. Jadi kayak ini bener-bener bestiku lah. Jadi kerja, gereja, apalagi ketemu orang dan segala macam selalu pakai ini. Dan kalau ke Bogor, tapi aku akan jauh lebih memilih ini dibandingin mobil yang satunya lagi ya. Karena ini lebih irit juga. Ini juga salah satu konsiderasiku. Jadi Rush itu kan cukup irit ya pada zamannya. Nah, kalau Fortuner kan kemarin itu kayak cukup lumayan, agak lumayan boros ya. Yang nggak terlalu boros apa? Salah satunya sih HRV ini. Ini kayak 19 lah, jadi lumayan lah ya, nggak terlalu apa. Karena ini selang-seling aku pemakaiannya, kayak 2 minggu sekali lah aku isi bensin. Nah, ini jadi salah satu konsiderasiku. Aku nggak tahu ya, pokoknya semuanya aku hitung-hitungkan lah di hidupku. Bener. Ya. Karena kalau misalkan semuanya habis di ongkos ya miskin juga kan. Benar. Jadi nggak boncos ya. Nggak boncos, sama bandel sih. Karena kayak nggak sakit-sakitan. Kan ada tuh mobil yang kayak, ada lah mobil Eropa yang mungkin kayak sakit-sakitan mulu nih, apa sedikit rusak. Kalau ini tuh nggak, mau ada kena gores dikit, ada kena tabrak dikit, kayak nggak apa-apa tuh kayak. Bener. Jadi kalau amit-amit ada kejadian atau gimana nggak serewel itu ya mobilnya. Iya. Konsiderasikan kalau perempuan kita nggak yang bener-bener ngurusin mobil banget. Hidup kita udah banyak ngurusin diri kita sendiri, ngapain Jujur gak sih? Pokoknya jarang cuci mobil. Jangan contoh Sobat Seva, mobil harus sering dicuci gitu. Benar. Kayak Kak Cila, jadi bersih terus mobilnya. Nah itu menarik banget sih Kak. Jadi maksudnya emang kalau aku lihat sih ya, sisi Certified Financial Planner kamu keluar di bagian perhitungan. Karena emang kalau misalnya kita beli barang gitu ya, terutama kan kalau misalnya mobil, ya aku yakin juga kamu setuju. Mobil itu kan barang, bukan kayak beli bakwan ya. Mobil itu kayak luxury purchase gitu ya. Itu kayak high investment lah jatuhnya gitu. Nah itu penting banget untuk diperhitungkan Sobat Seva gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita juga tahu nih kapasitas finansial kita tuh kayak gimana. Jadi emang dari awal sebelum beli itu harus diperhitungkan
perlunya kayak gimana. Mungkin kalau misalnya dengan keseharian Kak Cila emang perlunya SUV, perlu bawa-bawa barang banyak, terus juga emang secara taste sukanya mobilnya yang tinggi gitu, dan emang bisa gitu secara kemampuan finansial gitu ya, itu tuh nggak apa-apa banget. Dan nggak cuma itu aja kali ya Kak ya, pas udah dibeli kita harus pikirin after salesnya juga, asuransinya juga, perawatan dan lain-lain. Emang banyak banget sob, karena namanya juga mobil gitu ya, ratusan juta gitu kan, nggak cuma 10.000. Oke, luar biasa. Ini ilmu baru nih sob ya, karena terutama gue gitu ya, untuk orang-orang kayak gue agak kurang aware dengan financial gitu. Mikirinnya tuh kalau mobil maunya warnanya ini, maunya warna merah atau warna putih gitu, harus model yang ini gitu. Tapi ternyata banyak banget yang perlu dipikirin gitu ya kalau misalnya beli mobil. Di Seva tuh ada gak sih kayak kita masukin kondisi finansial kita, terus kamu tuh cocoknya mobil ini? Bener, ada. Makanya emang penting banget nih, bridgingnya dikit lagi ke situ. Kalau misalnya di seva.id, Sobat Seva tuh bisa lihat juga dari, bisa 2 side nih sob. Jadi dari sisi kemampuan finansial kita dulu, atau Sobat Seva emang nyari spesifik mobil apa dulu, baru dicocokin nih sama kemampuan finansialnya Sobat Seva. Jadi yang pertama kalau misalnya masih bingung, kayaknya suka semua mobil deh, sedan, SUV, bodo amat deh. Tapi gue mau lihat nih dari kemampuan finansial gue dulu. Itu bisa banget langsung dimasukin aja pendapatan bulanannya, cicilannya pengen berapa, DP-nya mampunya berapa gitu ya. Nanti kita bisa kasih rekomendasi gitu. Menggunakan car discovery platform yang ada di Seva. Nah kalau misalnya udah tahu pengennya misalnya Toyota Kijang Innova Zenix, cukup nggak nih kemampuan gue gitu ya. Bisa langsung dipilih aja mobilnya, dilihat gitu ya. Terus habis itu dimasukin kemampuan finansialnya dari segi pendapatan per bulannya sama cicilan dan DP-nya. Nah di situ bisa kelihatan tuh dari tenor 1 sampai 5 tahun itu kira-kira cicilannya berapa. Dan itu tuh udah lengkap juga tuh Kak Cila. Jadi kayak kalau misalnya emang ada promo yang lagi jalan gitu ya dari asuransi atau dari leasing, itu udah bisa kedidak gitu price-nya. Seru banget. Iya kan? Jadi kayak nggak perlu kayak kamu mungkin ya sebelumnya pas beli mungkin kayak mesti dibanding-bandingin ribet gitu. Sekarang udah ada di HP aja sob. Mungkin kalau Kak Cila beli mobil sekarang bisa langsung lewat seva.id tuh. Iya. Lebih gampang. Promonya banyak juga ya? Promonya banyak juga. Iya. Jadi kalau kamu beli mobil aja mungkin iya dong, udah pasti. boleh lewat seva.id ya. Gitu. Waduh jadi promosi banget nih Sobat Seva. Oke, kalau gitu aku tuh pengen tahu selain ngomong-ngomongin soal perjalanan karir Kak Cila, mungkin kita bisa ngobrol lanjut lagi sambil aku pengen tahu fitur-fitur mobil ini sih dan favoritnya Kak Cila tentang mobil ini tuh apa sih? Kita lanjut di dalam gimana? Let's go. Oke, ini kita udah di interiornya nih ya Kak Cila ya. Aku lihatnya sih interiornya keren banget ya. Welcome to karnya Kak Cila ya yang setiap hari dibawa tempur gitu ya ke kantor dan segala macam kegiatan dan kesibukannya seorang Priscilla Siregar. Nah, mau nanya sih Kak Cila nih. Kalau misalnya di mobil ini ya, fitur-fiturnya kan sebenarnya banyak nih. Tapi yang Kak Cila suka banget atau favorit banget nih ya, kayak wah ini kayaknya bikin gue makin sayang nih sama mobilnya. Apa aja sih? Boleh ceritain nggak? Boleh. Pertama, automated spion. Oke. Jadi kayak dia tuh bisa dengan sendirinya kalau misalnya lagi di jalan sempit kita butuh dia untuk supaya ini melipir, dia bisa tutup langsung kan, nggak perlu buka kaca panas bener. Ya. Kalau gitu selisihan terutama ya, kayak nggak dapet nih kalau nggak kena gitu ya. Bener. Jadi harus ditutup. Oke, itu pertama. Ya, yang kedua, nggak perlu lagi mana ya colokan. Oh iya, keyless teknologi, gitu. Benar. Dan enak banget, tinggal yang penting nyemplung masuk ke tas. Nanti aja nyarinya. Iya, nanti yang aja. penting bisa buka pintu. Iya, benar. Udah itu. Okay. Itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah si fitur apa nih? Head unit. Oke. Ya, bisa nggak bosen karena kalau mobil yang lama tuh aku pakainya ya radio only. Kalau sekarang kan bisa mau YouTube mau apa, telepon bisa masuk lewat sini juga. Jadi kayak enak banget. Terus kayak ya ini tuh gampang aja sih, nggak ke distraksi gitu loh. Kayak udahlah ini nyaman banget. Itu sih 3 fitur yang paling aku demen banget ya dibandingin yang lain-lain. Sama yang keempat nggak kalah penting. Tadi kan aku bilang aku suka makeup ya. Bener, di mobil tuh. Saving time ya kan, kita buru-buru. Bener, jadi nih fitur harus ada kaca dan kita bisa ngeliat. Jadi setiap kali aku turun mobil aku pasti akan ngaca. Ini ada yang something wrong. Final check sebelum terjun ke dunia. Bener. Jadi ini terus kayak ya
yang pasti kalau misalkan make up pun harus pada saat berhenti diam ya, bukan lagi jalan ngebut terus kita make up. Berbahaya ya Sobat Seva, itu cari penyakit ya, jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang Jakarta kan emang macet ya, kita juga tahu gitu ya, Jakarta macet dan kayaknya Kak Cila juga pergi-perginya saat rush hour, pergi ke kantor, pulang kantor, meeting di luar, gitu kan. Jadi pas lagi berhenti, waduh ini kayaknya ada kali ini berhenti 2 menit, sempet lah ya maskara dikit. Benar. Gitu. Dan emang ini vanity mirrornya juga ada lampunya, jadi kalau gelap juga nggak perlu hati-hati kecolok gitu, jangan ya kan, ada lampunya jadi aman. Ini kayak simple tapi kayak bermakna banget sih buat ini tuh kayak hal-hal yang kayak kecil-kecil tapi tuh kayak detail gitu, attention to detail gitu. Small things make something kayak wah gitu, itu cewek banget gak sih? Iya bener, yang kecil-kecil aja gitu. Bener. Nah nah kalau aku personally sih Kak, kalau misalnya boleh sharing dikit juga, kalau HRV yang jenis ini aku tuh suka banget karena dia bagian kabinnya, ini kabin drivers ya sama penumpang di depan, itu tuh sangat driver oriented. Jadi kalau misalnya kita sebagai yang nyupir gitu ya, ini tuh kayak ibaratnya ngadep ke kita semua gitu. Yang perlu kita setting ya, misalnya head unit, nanti kayak mau masangin Bluetooth, atau misalnya mau masangin CarPlay, atau misalnya mau setting-setting apa gitu ya di head unitnya, ataupun mau mengkonfigurasiin AC-nya, itu tuh kayak lebih gampang aja, kayak lebih nge-cater ke kita aja gitu. Aku baru sadar ini ngehadep ke ini ya. Dia tuh kayak lebih condong ke kamu kan. Tapi nggak lebay. Bener. Kayak subtle things gitu, yang kecil-kecil tuh matters. Iya, jadi cowok harus kayak gitu sih. Jadi cowok harus kayak gitu. Waduh, kemana-mana nih gitu kan. Ngomongin mobil lagi, kita balik lagi ke mobil. Nah, selain fitur-fitur yang tadi disebutin ya 4 berarti. Pertama, auto retracting side mirror gitu ya. Kedua, itu tadi ada head unit ya. Head unit, terus habis itu engine start stop sama vanity mirror. Ini secara interior menurut kamu ini cukup mendukung kebutuhan kamu setiap hari nggak? Sangat mendukung, karena mau kita bongkar-bongkar langsung atau nanti? Wah, barang-barang itu aku udah ada di kantong tuh kata-katanya. Aku mau ngoprek mobilnya Kak Cila, tapi mungkin ntar dulu kali ya. Aku pengen ngomongin soal kayak kapasitasnya sih. Kamu biasanya kayak banyak bawa keluarga kah? Atau kayak emang ya biasa hangat-hangat sendiri-sendiri aja, jadi emang segini tuh cukup gitu? Atau barang-barang mungkin? Sejujurnya sih kalau ini aku sehari-hari nyetir sendiri buat sendiri kan. Tapi kita nggak pernah tahu ya, once kita mau pergi tiba-tiba sama teman kayak mobil mana nih, cukup mobil Cila aja, masih muat kayak masih gitu kan. Muat gitu. 3 orang lagi masih muat lah ya gitu, depan 1, 2 di belakang. Kadang bisa berempat juga, mepet-mepet. Jadi kayak ya udah naik mobil Cila aja. Aku emang seneng yang gede karena bisa buat banyak. Terus tas-tas masuk ke bagasi, nanti bagasinya gede banget. Bener. Karena aku memang aku kan main golf juga, jadi aku perlu yang gede-gede kayak gitu. Dan yang tas yang super besar gitu, sebesar kita ya tasnya. Nah terus habis itu kayak perintilan-perintilan kayak hand sanitizer di setiap ini ada loh, kayak Sobat Seva ya. Luar biasa. Emang karena mobil COVID ya? Iya, mobil COVID nih. Jadi hand sanitizer masih ada nih sampai sekarang, ke bawah habit bagusnya gitu ya. Iya, terus kayak tempat-tempat kayak begini buat minum. Ini tuh bisa mau kalau misalkan ini panjang nggak usah pakai levelannya, tapi kalau misalkan ininya pendek bisa pakai levelannya. Jadi kalau misalnya take out kayak minuman kopi-kopi gitu bisa taruh sini ya. Iya. Aman, nggak tumpah. Terus di sini ini loh, ini bisa kita oprek-oprek lagi. Jadi kalau mau ada naruh sesuatu bisa di sini. Kayak muat banyak gitu, bisa buat nyender. Emang aku agak nyender sih sama mobil ini. Kenapa coba ya? Karena aku perempuan ya. Jadi kalau aku sedih kan, kalau sedih di depan umum kan kayaknya memalukan. Bener. Karena emang di dalam mobil tuh kayak safe space banget ya sih. Kayak aku nangis cerita sendiri. Curhat sendiri ya? Curhat sendiri. Jujur. Jadi ada mobil, ada namanya. Apa? Serati. Iya. Kenapa tuh Serati? Karena plat nomornya sih SRT. Jadi belakangnya SRT. Jadi kayak kalau misalnya ngobrol sama dia kayak Serati, kayak hari ini parah banget. Serati hari ini terlalu dar-dar. Iya. Gak bisa apa ya? Relate banget sih. Apalagi kalau aku biasanya antara 2 nih aku. Antara Antasari macet
atau Antasari Lengang, itu dua-duanya feel banget tuh di mobil. Aduh, kayak hari ini capek gitu sambil dengerin musik gitu kan, di setting musiknya. Oh my god. Iya. Banget. Iya kan. Kita sama deh berarti sebenarnya. Kayak itu ya berbuat butuhkan Iya, sih. apalagi kalau misalnya nyetir sendirian di mobil kayak enaknya itu sih. Iya. Jadi ini adalah yang paling aku senang dan bisa ngatur-ngaturnya tanpa harus mencet-mencet kayak di sini ada di setirnya. Kayak aku happy aja sih semua bisa dilakuin di sini. Gitu. Dan lebih maksudnya kamu lebih dekat mungkin ya sama mobil ini karena juga mobil pertama yang kamu beli pakai uang kamu sendiri gitu ya. Benar. Iya Dan sih. ini adalah mobil pertama aku otomatik. Oh iya, Kan sebelum manual. bener. Tadi tuh sempat di-mention ya Sobat Seva ya. Kalau misalnya Kak Cila tuh 10 tahun tuh pakai manual. Keep in mind 10 tahun tuh including Kak Cila ke kampus juga ya Kak? Iya. Jadi itu bukan antar kota lagi, antar kabupaten ya? Antar provinsi. Antar provinsi, sorry salah. Antar provinsi. Iya. 10 tahun pakai mobil manual. Verdiknya nih, Kak Cila tuh lebih suka manual atau manual? Matic dong. Kemana-mana? Yang ya Matic kemana-mana. Walaupun kalau manual itu kalau misalkan lagi mogok gara-gara aki atau gara-gara banjir didorong Masih dikit bisa dia masih didorong. bisa kan ya. Kita mainin aja gas rem ya masih bisa. Itu poin plusnya manual. Tapi kalau misalkan secara kebutuhan sehari-hari sekarang ya kita bisa lah menghindarin yang banjir dan segala macam. Yang kita sulit hindarin adalah kemacetan kan. Bener. Jauh lebih mending ini adalah Matic gitu. Oke, dan irit juga kali ya mobil ini kayak yang udah di-mention di awal. Mobilnya irit juga. Menurut aku sih secara kesibukannya Kak Cila gitu ya. Maksudnya aku sehari-hari melihat Kak Cila ya di kantor ya. Kadang-kadang aku malam-malam Kak Cila masih ada di kantor. Ngelihat kesibukannya Kak Cila juga mungkin lebih pas secara experience driving dan juga kayak biar nggak capek gitu ya. Itu lebih cocok Matic mungkin ya. Iya, benar. Jadi sekarang juga udah pindah haluan nih. Full nih Sobat Seva. Kak Cila tim Matic. Sama kayak aku tim Matic. Oke, penasaran sih Kak. Tadi kayaknya udah dapet izin ya aku ya untuk ngelihat isi-isi mobilnya Kak Cila. Boleh. Karena kan maksudnya kalau kita sebagai cewek, aku juga personally barang-barang tuh kayak kamar aku, yang kedua itu mobil gitu. Jadi ada segala pasang sepatu aku, baju ganti segala macam tuh ada. Penasaran sih Kak Cila tuh kayak gitu juga atau enggak nih Sobat Seva gitu. Jadi aku pengen lihat mobilnya. Boleh dapet izin gak nih? Boleh dong. Boleh dong. Oke, kita kartur bareng Kak Cila di mobil HRV. Let's go. Let's go. Oke, kita mau mulai dari yang basic-basic dulu kali ya Kak. Oke. Dari ini dashboard depan sini kali ya. Ini ada apakah isinya? Ini lebih banyak administrasi ya. Oke. Bisa dijelaskan tidak? Ini ada. Ini mobil, ini adalah kayak, Oh my god. kayak misalkan servisnya apa. Dulu tuh aku bener-bener ini ya, isi nitrogen. Wah. Kapan aja terakhir, bahkan dulu Dan tuh kayak itu tuh dicatat Sobat Seva. Iya. Down to the pengeluarannya juga. ya, jadi nitrogen kapan isi bannya terakhir Oke. tahu, aki kapan tahu terakhir, terus kayak bensin kapan terakhir, jadi per kilonya tahu, tapi kayak sekarang udah males gitu loh. Terus kayak ganti oli dan segala macam dicatat juga, semuanya dulu dicatat. Luar biasa. Agak males sekarang ya, mohon maaf. Ini kalau Kak Cila di audit, jadi ada gitu, ada buktinya. Kalau ada yang audit independen, mobilnya Kak Cila tuh ada buktinya. Ini Honda HRV. Ada. Oke. Terus habis itu ini apa nih? Oh, Payung. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan, sebelum banjir juga sedia payung. Dan sedia payung sebelum panas. Bener, karena ini lagi panas banget nih Jakarta nih. Kan udah, kamu perawatan nggak? Aku? Iya. Nah, udah mahal, terus kena panas. Bener, nggak bisa. Apalagi kalau habis peeling, nggak bisa. Iya, itu dia. Nggak boleh. Lalu. Oke, terus habis itu ada apa? Ini untuk kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan api yang kecil-kecil, ini ada alat pemadam kebakaran ringannya nih Sobat Seva. Ini bawaan mobilnya ya? Iya, benar. Terus ada buku catatan lagi. Buku catatan lagi di buku servis. Ini buku servis. Ini luar biasa loh. Aku kayaknya harus nyatet deh. Ini kayaknya aku belajar banget sih di episode Garasi Wanita kali ini. Kalau semuanya tuh harus didokumentasikan Sob. Ini sampai ada 3. Jadi ada buku servis, buku bensin sama lagi buku apa? Buku nitrogen. Isi bensin, isi aki dan segala macam dicatat. Kayak ya udahlah ya. Ada 3 Sobat Seva. Jadi tuh gak cuma dari servisnya aja after sales yang ngurusin pencatatan mobilnya Kak Cila, tapi Kak Cila juga sendiri gitu. Jadi ada audit sendirinya gitu ya.
Wah luar biasa. Ini lebih ke well prepared sih Kak menurut aku. Aduh. Ini luar biasa sih. Wah. Nih Aku emis nih amplop ya kan. Ya kalau misalkan ada Kalau misalnya kondangan. kondangan, bener. Terus habis itu ada dompet kecil. Iya, Oke. receh-receh. Receh-receh, bener. Terus itu sih Oke, kurang kita lebih. kembalikan dulu buku-buku catatannya beserta dengan apa dan payungnya. Ini luar biasa sih sob. Berarti emang maksudnya sebenarnya ya penting sih nyatet-nyatet kayak gitu. Jadi kita punya apa ya? Punya history dan kita juga tahu gitu ya terakhirnya kapan. Jadi bisa di tracking juga. Kalau ada yang salah kita juga tahu nih apa nih kira-kira yang salah. Gitu. Jadi kalau ditanya teknisi mungkin Kak Sheila udah tahu jawabannya semuanya. Kak Sheila bareng-bareng teknisi. Ini sebentar. Tunggu bentar kita lihat dulu catatannya. Oke, ini kalau di sisi sebelah sini ini cuma ada hand sanitizer. Again. Di Ini sini juga harus higienis ya. Oh, ini ada emotional support boneka mungkin ya. Iya. Ini siapa namanya nih? Gak ada. Mei. Mei. Ini namanya Mei. Oke. Ini Mei. Kembalikan ke tempatnya. Ini ada chargeran. Adapter. Terus ada ini apa kalau lagi nih? buat ini receh-receh ya. Oke. Di sini Kalau terus buat parkir segala macam, muter-muter. ini buat kalau misalkan, nah kenapa aku pakai ini? Coba tebak. Biar nggak kotor. Satu, yang kedua, karena kalau perempuan suka datang bulan gak sih? Benar. Oh, ya smart. Bener ya, Pak. ini tuh luar biasa. Ini preparationnya, nih aku even amazed ya Sobat Seva ya. Selain buku catatan, Kak Cila tuh udah prepare semuanya. Even down tuh mobilnya aja nih misalnya seatnya itu di cover. Biar kalau misalnya ada tamu bulan ini itu tuh nggak kenapa-kenapa. Karena kamu gak ganti jok ya? Enggak. Ini jok original ya? Iya, original. Benar. Aku seneng. Jadi ada fabriknya masih. Nah, Wah luar biasa. Oke. Nih aku jadi kayak, ini apa yang harus gue pasang di mobil gue? Based on pembelajaran dari Kak Cila. Ini luar biasa sih. iya. Oke, ada apa lagi? Ada ini yang buat ini sih nempel supaya. Oh iya, ini dia nempel. anti-slip mat. Kalau misalnya naro-naro sesuatu di sini juga jadinya nggak jatuh gitu ya? Betul, karena aku tisu suka taruh situ. Oh, Terus oke. tong-tong. Tong-tong, Nih, kayak penting. supaya- Biar nggak buka jendela. Iya, Biar nggak buka pintu, aku sih sering buka pintu. iya tetap cantik. Ini biar nggak buka pintu, Kalau tinggal misalnya tong-tong gitu kan. Oh. Dan itu 2 yang paling nggak di mobil. Oke, Supaya kalau misalnya habis satu. just masih in ada case, satu. benar. Oke. Apalagi Well ya. prepared as always. Ah. Ini yang di tengah ada apa nih? Oh Kalau di tengah, kalau di tengah ini, nah aku senangnya di sini tuh, ini tuh tempat minum jadi bisa leveling. Ini kalau Oke. misalkan panjang kayak begini kan, tapi kalau misalkan ada beli coffee, nah ini kita bisa masukin levelingnya. Ada tatakannya lagi nih, Iya, Sobat Seva. tatakannya jadi bisa lebih tinggi kan. Bener. Nah. Jadi nggak numplak ke bawah ya? Bener, jadi gampang dan ada 2 ini. Oke. Terus ini tuh enak, bisa kayak ya nyender gitu Jujur loh ya, guys. kayak gini ya bener-bener. Ya kan, terus kayak di sini ada, ya kalau mau naro-naro sesuatu barang berharga dan lainnya bisa masuk ke sini. Masuk ke kompartemen tengah, ini Iya. ada parfum. Dan ya udah, ini sama bawah sini sih, yang tempat charger dan segala macam. Jadi kayak kalau misalnya di sini udah full, aku taruh bakal di sebelah situnya. Karena ini tuh ada kayak slot lagi gitu loh, sob, kelihatan nggak sih? Iya, Ini tempatnya kelihatan. rumahnya Mei, ini Iya. tuh sebenarnya bisa dimasukin barang lain. Betul. Gitu, dan ini tuh tembus Nyadar. sampai sini ya, di Iya. tengah-tengah. Benar. Gitu. Bisa nyadar juga. Itu sih yang aku happy dari sini, kayak enak Kalau aja. di belakang ini apa nih kira-kira nih? Coba. Nah, aku masih akan sedia kalau mau belanja kan Shopping di bag. sini ya Kita No say no plastic. to plastic. Iya. Kita mendukung pemerintah ya, mendukung program pemerintah. betul. Say no to plastic, terus habis itu ini ada apa lagi? Oke. Payung lagi. Payung. Karena again, gak akan ada yang tahu berapa banyak yang nebeng di mobil Kak Cila, Betul. payungnya harus banyak. Setiap ide ada loh. Serius. Iya serius. Di belakang Di juga ada. Di bagasi Ini juga yang ada. gede. Ini juga ada Ya, lagi. Never ending payung chronicle. Dan ada minuman. Karena kita sebagai manusia pasti Oh, iya kan benar. butuh minum kan. Ini ya. Kan? Ada minuman juga. Iya. Minuman ini penting banget sih kalau Iya. misalnya aus-aus gitu ya. Jadi kayak nggak sempet beli atau lagi di tol tuh nggak ribet. Di tengah-tengah sini juga ada tempat minuman. Nah, ada minuman Oke, juga. Kan? ini ada Baru minum semua, juga. tenang. Baru semua. Nih Kan? Terus mobilnya di restock terus iya. isinya. Ini juga ada minuman. Ada minum. Ada bantal ya. Ini mana Ada nih? bantal di belakang. Ini minumannya banyak loh Sobat Seva. Ini sumpah ini gue ngerogoh nggak habis-habis nih minumannya. Ada shopping bag juga baru karena nggak tahu kalau misalnya shoppingnya banyak. Iya, kan? betul. Ada banyak nih bagnya. Oke. Apalagi nih?
ada. Jadi nggak cuma minuman botol tapi minuman gelas juga. Iya. Ada minuman gelas juga. Biar bagi-bagi. Biar kita nggak bagi-bagi, tahu bener. siapa yang akan datang ke sini. Beneran itu aja sob. Jadi minuman payung sama shopping bag gitu ya. Oh, sama satu lagi yang paling Apa? penting. Jangan buang sampah sembarangan. Jadi ada tempat sampah di belakang sini ada tempat. Oh iya. Iya. Nih. Ada tempat Saya sampah. dilihat ini tempat sampah yang di bawahnya ada anti-slipnya juga gitu loh Iya, sob. benar. Jadi nggak akan kemana-mana. Jadi nggak kan? akan kemana-mana. Jadi oh ya ini ada servis juga. Ini buat Buku servis. Ini yang ya? dari Hondanya. Ini yang dari Hondanya bener. Selain 3 buku yang tadi udah ada di kompartemen depan ya. Selain 3 buku itu, oke. Kita set aside dulu. Apalagi nih? di belakang Lagi sini? ya. Wah ini, sorry. Ini aqua gelasnya ada. Sorry ini minuman gelasnya tuh ada 2. Jadi di sisi sebelah kanan dan di sisi sebelah kiri tuh ada. Oh pasti. Pasti ada. Jadi Udah, itu udah. Kurang lebih kayak gitu Kurang aja. lebih itu aja. Sama ada bantal. Oh iya. Bantal tuh. Ini dari mantan dulu. Oh waduh. Yang mana nih? Yang pink apa yang mana? Yang pink. Yang pink, oke. Iya. Ini ada bantal kecil gitu Iya. ya. Kenangan-kenangan gitu ya dulu. Sama itu ada tas laptop kamu ya? Iya. Tas laptop. Oke. Itu, Wah, itu sih kurang lebih ya isinya ya masih rapih lah ya. masih rapi. Ini masih rapi, cuman banyak aja dan semuanya itu barang-barangnya sifatnya prepare, barang-barang prepare. Minuman, payung yang sangat banyak. Buku catatan servis dan lain-lain. Iya. Terus juga tadi ada hand sanitizer dan semacamnya. Iya. Oke. Planningnya. Bener. Emang anaknya planner. Iya. Karena certified financial planner. Itu terbawa saya mana-mana ya Sob ya. Oke, aku penasaran sama bagasi sih. Kak. Oke. Boleh lihat bagasinya nggak? Ayo, Oke, let's let's go. go. Kita lihat bagasinya ya. Oke, ini kita udah ngelihat bagasinya Kak Cila nih ya. Nah, simple barang-barangnya. Ada 2. Apa aja nih Kak? Pertama, Ada bantal. bantal. Yang kayak buat tidur sementara. Nyaman banget nih ya, bulu-bulu kayak gini ya kan. Terus dan kalau kedinginan ini aku senangnya kalau HRV itu dingin ya. Hmm. Adem AC-nya tuh mantep lah ya. Bener. Jadi kalau kedinginan pakai Selimut. selimut. Yang serba pink dan imut ini ya, Iya. kayak Kak Cila emang kayak yang punya nih. Iya, nah ini adalah 2 hal slip pack yang nggak akan pernah dikeluarin Gak akan dari pernah mobil. diturunin nih dari bagasinya, emang udah di sini tempatnya ya. Dan Oke. kalau misalkan aku tuh tipe orang yang agak insecure ya. Jadi kalau misalkan aku ninggalin barang di mobil, aku pasti akan selimutin dengan selimut supaya orang nggak nggak ketahuan, iya bener-bener. Tahu kan zaman sekarang kayak pecahin kaca dan Benar, segala bisa, macam bisa. gara-gara ada tas lah, ada apa anything yang ada barang berharga, biar nggak kelihatan tutupin aja selimut gitu. Orang nggak akan ngira itu apa-apa. Iya benar dikira Oke. bantal. Nah terus aku bagi-bagi, kalau tadi buku Oh my kan God. aku bagi-bagi ya. Nah ini aku Ini bagi. never fail to amaze ya. Ini aku selalu amaze. Ini apalagi nih yang dibagi? Iya. Nah, Oke, jadi aku ada bagi, 3. Ada 3 buat apa ini namanya kanebo ya? Kanebo. Kanebo untuk body. Kanebo untuk body. Tidak boleh samain sama kanebo untuk kaca. Karena Bener. nanti kalau debu yang di body ke kaca tuh Luar bisa biasa. gores-gores kan. Bener, luar Nah, biasa. kan? Nah, terus ini yang buat selain body dan kaca yang udah Iya, apapun anabul. itu, Anabul. apapun itu udah buluk. buluk maksudnya. Ini apapun itu yang selain body dan kaca. Iya, Even kanebo aja dipisah iya dong. sama Kak Cila. Itu Luar biasa. Ini harus gue contoh deh. emang kayak gitu biar merawat kan, ya nggak bisa Oke. merawat juga karena ini buat microfiber gloves clean dan sparkle glass. Nah ini Oke. buat supaya nyuci lah ya. Bener, ini microfiber. Terus ada lagi ini apa nih? kalau ini kalau misalkan amit-amit mogok ya. Oh, Ada ini. ada Tali apa tali sih? towing. Tali towing. Iya. Tali towing. Terus kalau misalkan mau nyapu-nyapu ya. Bener. Ya silahkan nyapu-nyapu gini. Bener, kecil-kecil ya bener. Lucu-lucu. Nah, Lucu-lucu aja, lucu-lucu. Nah, terus habis itu ini ada emergency kit di sini. Kan? Ini yang bawaan langsung Bawaan. dari Ini Honda lah dongkrak ya? Dongkrak dan kawan-kawan ada di sini semua, ya kan? Nah, Sama ini ban serep. ban serep sama kayak apa tuh namanya? Kayak apa sih ini namanya? Besi-besi nih. Oh, kunci-kuncinya ya? Kunci-kunci lah, kunci-kunci Kunci-kuncinya linggis dan lain-lain. Nah, itu semua ada di situ lah ya. Jadi kayak biasa. lengkap lah di sini. Ini masih bagus, belum ada pernah Belum bocor dipakai, dan segala macam. Ada bocor paling tambal doang. Jadi masih oke. Dan yang paling ku suka ya Hani, ini tuh lebar. Jadi Oh aku iya, kan bener sih. dulu Jujur, ini lebar banget.
jujur dulu waktu pas belum 2 kaki aku ada waktu lah untuk golf, untuk tenis. Bisa. Masih jadi atlet ya? Masih jadi atlet. Enggak sih, cuman supaya buat ini aja sih. Hobi-hobi bener aja. Masuk ke sini terus masuk nih. Muat ya? Muat. Terus kalau koperku tuh selalu large. Even cuma 3 hari sekalipun pasti large. Banyak perintilan kan kita. Banyak perintilan. Bener. Terus ya udah ini kayak enak aja, bisa muat banyak. Luar biasa kan? Sih Sobat Seva, bisa dilihat. Ini luas banget sih bagasinya. Iya. Bener-bener. Happy-nya di situ sama ini nih. Ini tuh bisa apa ini ya? Kayak top tether gitu, kayak bisa bisa dinaikin ya? Bisa dinaikin lagi ya ini ya? Dan kalau misalkan waktu itu aku beli AC. Ini even bisa yang kursi tengah bisa ditidurin. Jadi kayak bisa muat banyak, udah kayak mobil box. Iya. Jadi kamu emang tinggal berdua doang kan di depan kan? I see. Jadi emang kalau beli furnitur, kayak kamu beli AC, kamu ngangkut sendiri AC berarti? Iya. Luar biasa. Karena aku tipikal orang yang nyari yang mana ini harga yang paling murah. Oh di sini toko A. Oke, kalau misalkan dikirim ada tambahan lagi. Bener, bawa aja sendiri. Toh mobilnya udah luas anyway. Iya. Nice. Bagus. Emang Sobat Seva ini luar biasa sih. Ini selain penggunaan mobilnya yang harus dicontoh, tapi juga spending habitnya juga harus dicontoh. Ini kapan lagi coba dapat tips-tips dari CFP loh. Biasanya bayar loh Sobat Seva. Oke, luar biasa. Aduh, thank you banget nih ya Kak Cila udah ditunjukin barang-barang yang ada di mobil-mobilnya sampai ke bagasi-bagasinya nih. Bisa kita lihat Kak Cila tuh orangnya well prepared banget dan sangat calculated in the best way possible menurut aku. Dari segi pencatatan, dari segi preparasi, semuanya ada di mobil ini. Jadi emang mobilnya juga dipakainya ya sangat amat mengikuti personality dan kebutuhannya Kak Cila. Emang harus mobil tuh ada kayak gitu sob. Jadi sesuai kebutuhan kita dan sesuai kemampuan kita juga, nggak lupa. Bener, makanya cek tadi kayaknya lewat Seva. Bener, kalau misalnya kebutuhan kita harus pikir-pikir sendiri, catat apa nih gue butuhnya, refleksi diri gitu ya. Tapi kalau soal kemampuan finansial, serahin ke seva.id. Mantap. Oke, mantap. Thank you banget ya Kak Cila, udah ditunjukin nih barang-barangnya yang ada di mobil-mobil ini gitu ya. Bisa dilihat juga kalau misalnya HRV ini tuh sebenarnya tuh sangat sangat catering ke kebutuhannya Kak Cila juga ya. Banget. Jadi aku senang juga kalau mundur ada kameranya. Jadi kayak di belakang sini ya? Di belakang sini terus kayak nggak perlu nengok, say. Ya ada tinggal bener. Kanan kiri, terus bisa kelihatan dia bahkan ada yang ngukurnya gitu kan. Jadi kayak aduh slay banget lah jadi hidup ya. Luar biasa. Ini Sobat Seva kalau misalnya mau punya mobil emang harus dicontoh seperti Kak Cila ya. Benar. Jadi hemat di ini juga. Exactly. Nggak boncos. Nggak boncos, semuanya harus dipikirin. Oke, thank you banget nih Kak Cila udah dikasih waktu dan kesempatan untuk keliling-keliling mobilnya ya. Sama-sama, gimana ya, beginilah Serati. Beginilah Serati ya, luar biasa banget sih dia dibawa kemana-mana, udah kayaknya ini kilometernya juga sudah banyak ya, maksudnya melewati kehidupan kamu sehari-hari. Belum 100.000 lah. Belum 100.000, masih cincai. Oke, mau nanya dong Kak, ini trivia sih sebenarnya, ini iseng-iseng aja nih ya Sobat Seva ya. Kira-kira sentimental value dari semobil Serati ini apa sih buat Kak Cila? Dia ini aku anggap tuh sebagai apa ya, karena dia mobil pertama yang aku beli sendiri. Terus kayak most of the time kalau aku lagi galau, sedih apa segala macam di sini. Jadi ada histori sendiri lah ya. Ngerti. Dia kayak teman untuk membawa aku dari sebelum di Astra sampai dengan sekarang ini, sampai dengan nanti. Yang aku kayak ya mungkin paling gak 10 tahun lah ini bareng sama aku. Kayak aku gak mau jual Serati ini atau nuker atau apapun itu sebelum 10 tahun sih. Karena kayak sayang aja. Bener. Karena once aku beli something, pasti aku akan pikirin banget untuk for long time lah ya. Value-nya untuk jangka waktunya dia gitu ya, maksimal usage-nya lah ya gitu. Betul. Luar biasa. Emang itu paling bener kalau misalnya ngeluarin uang gitu ya Sophie, apalagi kalau buat mobil itu dipikirin jangka waktu pemakaian kita tuh semaksimal mungkin dengan mobil ini tuh sampai kapan gitu ya. Luar biasa. Wah, mungkin karena milestone juga kali ya Kak Cila ya. Kan mobil
pakai uang sendiri gitu kan, pertama juga gitu ya. Mungkin nanti nextnya setelah Serapi sudah selesai umurnya gitu ya, masih akan ada lagi. Iya. Kita lihat lah ya, kan tergantung dari rezeki juga. Bener. Kita lihat nanti ya. Mungkin kalau misalnya Kak Cila udah kepikiran, boleh kali ya agak-agak melipir-melipir ke Seva.id. Oh iya, boleh. Lihat-lihat, bener. Lihat-lihat spesifikasinya dulu deh minimal sekarang. Iya. Oke, Sobat Seva juga boleh ya. Gitu. Nah, kalau misalnya Kak Cila boleh kasih 3 kata buat Serapi, apa nih? Describe dia. Teman, tangguh, irit. Dan irit, luar biasa. Kayak seperti yang udah kita obrolin tadi ya, temen tuh kenapa gitu ya. Kita kan curhat juga di mobil, ditemenin sama mobil juga macet-macetan, melewati segala medan di Jakarta dan di luar Jakarta pun gitu ya. Bener. Tangguh karena again, kita kebetulan aku sama Kak Cila gitu ya, suka SUV yang tangguh seperti ini gitu ya. Dan kita juga suka mobilnya tuh terlihat terlihat garang gitu ya kalau di jalan. Sama terakhir irit. Karena emang secara mobil secara penggunaan kan untuk lifestyle juga kan operasional ya jatuhnya ya. Iya. Dan ini menyokong banget untuk kebutuhannya Kak Cila. Betul. Thank you banget Kak Cila atas kesempatannya dan waktunya di sela-sela kesibukannya hari ini. Boleh nunjukin nih Serapinya ke Sobat Seva semua gitu ya. Sharing-sharing juga tadi gimana perjalanan karirnya, kesibukannya, sampai penggunaan mobilnya, sampai konsiderasinya gitu ya. Kita juga dapat tips-tipis gitu ya, sedikit ilmu dari seorang CFP yang biasanya berbayar nih Sobat Seva, nih gratis nih kali ini di YouTube Seva doang nih ya. Thank you banget ya Kak. Sama-sama. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau planning bisa cek langsung Seva ya. Bener. Mobil apa dan segala macam. Udah langsung, Bener udah banget. manual kayak aku. Nggak perlu manual Ya kan? mungkin ya. Dari pengalaman Kak Cila gitu yang dulunya mesti manual kalau misalnya ngeliat spesifikasi mobil, dibandingin, dilihat-lihat harganya, sekarang udah bisa dilakuin semua di Seva.id. Tinggal langsung aja ke www.seva.id, cari mobil yang kamu mau atau masukin pendapatan kamu dan tenor yang diinginkan atau cicilannya, nanti langsung dapat rekomendasi mobilnya langsung gitu di HP kamu aja. Bisa pre-approval gak ya? Bisa banget. Iya, Jadi nggak bisa. cuma itu aja. Iya. Kalau misalnya udah ada nih yang mau dipilih, kayaknya ini deh gitu. Ada beberapa kandidat gitu ya. Bisa langsung simulasi cicilannya aja langsung gitu. Enak banget Sobat. Enak banget. Kelihatan semua cicilannya, bisa langsung pre-approval juga. Bisa lewat pilih kreditnya mau lewat mana, ACC atau TAF gitu ya. Bisa langsung kelihatan juga di situ kamu di-approve atau tidak. Gitu. Keren banget Seva. Luar biasa. Emang sekarang tuh serba digitalisasi. Thanks to Kak Cila juga nih. Pekerjaannya Kak Cila juga nih Sobat Seva ya. Oke, itu aja mungkin untuk video dan episode Garasi Wanita kali ini. Thank you banget Sobat Seva yang udah nonton. Thank you banget Kak Cila atas waktunya. Thank you. Jangan lupa untuk di-like videonya, subscribe juga ke channel Seva by Astra di bawah. Share video ini ke teman-teman kamu yang lagi nyari-nyari mobil juga atau ciwi-ciwi gitu ya, sama ciwi-ciwi. Untuk lihat-lihat mobilnya Kak Cila kayak gimana sih gitu. Jadi referensi juga nih ya Sobat Seva. Dan komen di bawah nih, kamu pengen lihat mobil kayak apa sih di channelnya Seva by Astra lagi gitu ya. Jangan lupa untuk follow sosmednya Seva di @seva_by_astra. Semua detailnya ada di description box di bawah. Beli mobil mudah, aman dan nyaman di Seva, karena Seva Jelas dari awal. see you on the next video. Bye.